Halo guys, kembali lagi bersama saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negosiasi dan konsep kolaborasi. A. Definisi kolaborasi. Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam, namun didasari prinsip yang sama, yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Kolaborasi adalah suatu proses di mana praktisi keperawatan atau perawat klinik bekerja dengan tim medis lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan suatu negara di mana pelayanan diberikan. Berikut tujuan kolaborasi. Tujuan kolaborasi perawat adalah untuk membahas masalah-masalah tentang klien dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi setiap anggota tim, serta untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mutu asuhan klien. Agar hubungan kolaborasi dapat optimal, semua anggota profesi harus mempunyai keinginan untuk bekerja sama. Berikut manfaat kolaborasi. Manfaat yang didapatkan dengan diterapkannya kolaborasi antar profesi kesehatan antara lain: A. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unit profesional. B. Memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. C. Meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. D. Meningkatkan kohesivitas antar tenaga kesehatan profesional. E. Memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar tenaga kesehatan profesional. Yang berikut karakteristik kolaborasi. Menurut Carpenter 1990, kolaborasi mempunyai 8 karakteristik, yaitu A. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. B. Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. Adanya tujuan yang masuk akal. C. Ada pendefinisian masalah. D. Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. E. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. F. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. G. Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Yang berikut dasar-dasar kompetensi kolaborasi. A. Komunikasi. B. Respek dan kepercayaan. C. Memberikan dan menerima feedback. D. Pengambilan keputusan. E. Manajemen konflik. Yang berikut B. Definisi negosiasi. Definisi negosiasi secara formal dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertemuan bisnis antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bisnis. Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak, di mana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. Keterampilan-keterampilan dasar. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan dasar dalam bernegosiasi, yaitu A. Ketajaman pikiran atau kelihayan. B. Kesabaran. C. Kemampuan beradaptasi. D. Daya tahan. E. Kemampuan bersosialisasi. F. Konsentrasi. G. Kemampuan berkomunikasi. H. Memiliki selera humor. Berikut kriteria negosiasi. Adapun kriteria dalam melakukan negosiasi antara lain: 1. Ada pihak-pihak yang terlibat. 2. Ada tujuan yang hendak dicapai setiap pihak. 3. Ada permasalahan yang dibahas. 4. Ada proses tawar-menawar. 5. Ada harapan mencapai kesepakatan. Berikut manfaat negosiasi. A. Menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. B. Adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan
akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. C. Negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. D. Terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Berikut proses dalam negosiasi. A. Pihak-pihak yang mempunyai suatu program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. B. Pihak dari mitra bicara untuk menyangga mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. C. Pemilik suatu kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan para mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. D. Terjadi suatu pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. Yang berikut tahapan negosiasi. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation stage. Yang kedua, tahap diskusi discussion stage. Yang ketiga, tahap klarifikasi tujuan atau clarifying goal stage. 4. Bernegosiasi bertuju pada hasil yang memenangkan. 5. Perjanjian atau agreement. 6. Melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Yang berikut prinsip negosiasi. A. Transparansi merupakan sebuah kejujuran, namun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik yang dapat dilakukan bukanlah suatu kebohongan. B. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya seseorang yang melakukan negosiasi ini hendaknya harus konsekuen dengan yang dikatakan. C. Keadilan yang dimaksudkan yaitu pembagian pada kursi dalam suatu kerjasama harus adil. Dalam negosiasi hendaknya tidak akan memberikan pihak pada oknum tertentu yang juga dinilai lebih memiliki kepentingan. D. Saling menghargai dan juga menghormati. Ini bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan partner. Sikap saling menghargai dan menghormati ini hendaknya juga ditunjukkan ketika melakukan suatu negosiasi. Sekian pembahasan dari saya tentang konsep negosiasi dan konsep kolaborasi. Berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam keperawatan. Pendahuluan yang pertama, setiap manusia selalu dihadapkan pada masalah atau konflik yang menuntut untuk mengambil keputusan terutama terkait asuhan keperawatan. Yang kedua, konflik dalam manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat produktivitas kerja di suatu organisasi. Yang ketiga, perbedaan pandangan atau ide antara seorang perawat dengan perawat lain, antara perawat dengan tim kesehatan lain, dan antara perawat dengan klien atau keluarga klien dapat menghambat dalam pemberian pelayanan atau asuhan keperawatan kepada klien. Yang keempat, perasaan senang atau tidak senang terhadap seseorang seringkali juga dapat menimbulkan konflik di dalam pekerjaan. Yang kelima, dapat menurunkan motivasi kerja bagi perawat yang tidak disenangi. Yang keenam, perawat harus mampu menyelesaikan konflik dalam upaya meminimalkan stres interpersonal. Berikut pengertian konflik. Baik, saya akan jelaskan tentang pengertian konflik. Konflik adalah perbedaan pandangan atau ide antara seseorang dengan orang lain menurut Giles 1989. Yang kedua, sebagai masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat, nilai-nilai atau keyakinan dari dua orang atau lebih menurut Marcus dan Houston. Cara pandang. Dalam memahami konflik, berbagai cara pandang yang umum dimiliki oleh pribadi atau kelompok. Yang pertama, cara pandang
yang tradisional, di mana konflik menjadi sesuatu yang harus dihindari. Yang kedua, cara pandang hubungan antar manusia, di mana konflik merupakan hasil alamiah dari hubungan dalam kelompok dan tidak dapat dihindarkan. Yang ketiga, cara pandang interaksionis. Konflik bukan hanya kekuatan yang positif, tetapi merupakan keharusan bagi satu kelompok untuk berkinerja dengan efektif. Berikut penyebab dan sumber konflik. Yang pertama, ada beberapa kebutuhan dasar manusia akan dapat terpenuhi, rasa frustasi atau ketidakpuasan. Yang kedua, tingginya tingkat ketergantungan dalam pelayanan keperawatan. Yang keempat, persepsi tidak sama. Yang kelima, peran tidak sesuai atau tidak jelas. Berikut pada umumnya ada 7 sumber konflik dalam hubungan antar pribadi dan kelompok. Yang pertama, perhatian pada diri sendiri. Yang kedua, tujuan yang bertentangan. Yang ketiga, kesukaran membagi sumber daya yang ada. Yang keempat, kekuasaan yang terbatas. Yang kelima, perbedaan ideologi dalam suatu kelompok. Yang keenam, bermacam-macam norma dan aturan. Yang ketujuh, hubungan antar manusianya. Berikut ada 7 sumber utama konflik organisasi. Yang pertama, kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, kehilangan status pribadi atau kelompok. Yang ketiga, kehilangan wewenang. Keempat, kehilangan sumber-sumber. Kelima, tidak mendapatkan hak. Keenam, ancaman terhadap nilai-nilai. Ketujuh, ancaman terhadap norma-norma. Berikutnya kategori konflik. A. Konflik intrapersonal adalah konflik terjadi pada diri individu itu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mencari nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. B. Konflik interpersonal. Konflik terjadi antara dua orang atau lebih sebagai bagian dari hubungannya dengan orang lain dalam penyelesaian tugas dan perannya. C. Konflik intergrup atau konflik antar kelompok adalah konflik terjadi antara dua atau lebih dari kelompok orang dalam satu bagian atau organisasi. Berikut dampak terjadinya konflik. Yang pertama, dampak negatif. 1. Menimbulkan perilaku konflik. 2. Menolak kerjasama. 3. Kompetisi tak sehat. 4. Menguasai atau mendominasi. 5. Merusak kesatuan yang hasil akhirnya mendapatkan produktivitas kerja. Dampak positif, meningkatkan motivasi. Berikut konflik dapat positif jika 1. Tidak diabaikan. 2. Berperan atau berfungsi untuk perubahan-perubahan. 3. Proses penyelesaiannya tepat. Berikut juga konflik dapat negatif jika mengganggu, misalnya 1. Energi sumber daya manusia. Yang kedua, sumber-sumber yang ada. Yang ketiga, waktu. Yang kedua, tidak dikontrol, menimbulkan kekacauan. Yang ketiga, proses penyelesaiannya kurang tepat. Oke, berikut dampak konflik dapat dibedakan. Yang pertama, konflik fungsional merupakan konflik yang dapat memberi dampak peningkatan kreativitas dan produktivitas kelompok. Yang kedua, konflik disfungsional merupakan konflik yang memberi dampak menghambat kinerja kelompok dan menurunkan kreativitas dan produktivitas kelompok. Berikut proses atau mekanisme konflik. Tahap 1, potensial opposition yang memiliki 3 komponen. Yang pertama, komunikasi.
Komunikasi yang tersumbat merupakan potensi konflik yang utama. Yang kedua, struktur. Semakin besar kelompok dan kompleks organisasi, semakin besar terjadi konflik. Yang ketiga, variabel personal. Sistem nilai dan kepribadiannya anggota kelompok menentukan besarnya kemungkinan konflik. Misalnya pribadi yang otoriter, memenang sendiri, sulit menghargai orang lain, itu juga mudah memicu konflik. Yang berikut tahap 2-nya, cognition and personalization. Yang pertama, perceived konflik merupakan kewaspadaan satu atau lebih pihak tentang adanya keadaan yang memberikan kesempatan timbulnya konflik. Yang kedua, felt konflik, keterlibatan emosional dalam konflik yang menimbulkan kegelisahan, ketegangan, frustasi atau tindakan kekerasan. Yang ketiga, dari proses atau mekanisme konflik, perilaku juga dapat menimbulkan konflik terbuka. Yang pertama, adanya pertengkaran mulut atau tingkah laku. Rasa bermusuhan akan disampaikan secara verbal atau melalui perilaku. Yang kedua, personal yang terlibat bereaksi terhadap konflik, mulai menarik diri atau menghindar dari konflik atau upaya penyelesaian konflik. Tahap yang keempat, hasil akhir konflik dari proses mekanisme konflik. Yang pertama, umumnya dapat menghasilkan kinerja kelompok tetap terkendali atau sebaiknya kinerja kelompok menurun. Yang berikut, tipe konflik langsung. Untuk konflik yang terjadi secara langsung dan disebabkan oleh perbedaan pandangan antara satu orang dengan orang lain atau terjadinya gangguan hubungan interpersonal, biasanya lebih mudah diselesaikan melalui intervensi interpersonal. Berikut konflik tidak langsung biasanya terjadi karena perbedaan pandangan antara individu dengan organisasi. Misalnya, penetapan protap yang tidak sesuai sehingga dapat menimbulkan kekesalan para staf dan seringkali diekspresikan secara tidak langsung. Misalnya, sering tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, menyerang melalui orang lain. Berikut analisa konflik. 1. Anggota kelompok atau peran di dalam situasi kelompok. A. Penyerang menyenangi sikap agresif. B. Korban merupakan kelompok penderita atau yang menampung kehinaan. Yang C. Penghasut suka memprakarsai dan mengamati konflik antara dua kelompok. Yang kedua, persoalan pokok yang mendasari konflik dapat memisahkan persoalan utama dan persoalan simptomatis. 2. Jenis konflik. 3. Tingkatan atau tahap konflik. 4. Tipikal laku penyebab konflik. 5. Beratnya pergulatan atau peliknya konflik. Kepelikan konflik dinilai melalui frekuensi dan lamanya pertemuan dua pihak. Tingkat emosional dari pertukaran dan pemikiran terbuka atau tertutup dari dua belah pihak. 6. Akibat yang mungkin timbul. Berikut proses penyelesaian konflik. 1. Pengkajian. Di dalam pengkajian terdapat 3. Yang pertama, analisa situasi konflik. Yang kedua, analisa dan memastikan isu yang berkembang. Yang ketiga, menyusun tujuan. Yang kedua, dari proses penyelesaian konflik, identifikasi. Dalam identifikasi ada 7. Yang pertama, permasalahan. Yang kedua, sumber atau penyebab konflik. Yang ketiga, personal yang terlibat. Yang keempat, tahap konflik. Yang lima, tipe konflik. 6, klarifikasi dan validasi. Yang ketujuh, persamaan pandangan. Ketiga, intervensi penyelesaian konflik. Berikutnya, penyelesaian konflik. 1.
Satu, selalu menilai 3 hal, yaitu situasi, sikap, dan perilaku. Yang kedua, perlu menilai kerjasama dan sikap asertif dari orang atau kelompok yang bertikai. Yang ketiga, memperhatikan besar, rendah, dan tingginya intensitas konflik yang tergantung pada tahap konflik. Yang keempat, penyelesaian konflik membutuhkan waktu yang relatif. Yang kelima, penyelesaian konflik membutuhkan ketenangan hati, tidak menggunakan emosi, tetapi dengan kesabaran dan mau selalu memikirkan yang terbaik untuk semuanya. Yang berikut, penyelesaian konflik dapat dibedakan menjadi 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi dilakukan apabila 1. Dibutuhkan keputusan dan tindakan cepat. 2. Terjadi pada isu penting yang membutuhkan tindakan yang tidak populer. 3. Menyangkut isu yang vital bagi organisasi dan kita ada pada pihak yang benar. 4. Dilakukan pada individu yang mengambil keuntungan dari perilaku non-kompetitif. Kompetisi atau persaingan. Proses ini menghasilkan satu pihak dirugikan, disebut win-loss. Penyelesaian ini menekankan bahwa hanya ada satu pihak yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Dampak buruk adalah pihak yang kalah dapat menunjukkan kemarahan, kekecewaan, dendam, frustasi yang berdampak pada hubungan dan produktivitas menurun. Dampak positifnya bagi kelompok munculnya keinginan untuk memperbaiki kondisi di masa yang akan datang. Penyelesaian konflik dapat dibedakan. Yang kedua, dari penyelesaian konflik, kompromi atau negosiasi. Kompromi dilakukan apabila tujuan adalah sangat penting tetapi tidak bermanfaat untuk diusahakan, atau terdapat potensi destruktif bila tetap dipertahankan. Yang kedua, pihak lawan dengan kekuatan yang sama memiliki kemauan yang besar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, untuk mencapai kesepakatan untuk isu yang kompleks. Yang keempat, untuk mencapai solusi di bawah tekanan waktu. Yang kelima, sebagai cadangan bila kerjasama dan persaingan gagal. Kompromi atau negosiasi. Metode ini membutuhkan sikap asertif dan kooperatif yang sedang, karena penyelesaian konflik dengan negosiasi atau tawar-menawar. Proses ini menghasilkan sama-sama merugi kedua belah pihak yang berselisih, dapat disebut approach. Cara terakhir biasanya dengan menggunakan aturan-aturan yang ada untuk memecahkan persoalan. Yang ketiga, penghindaran biasa dipilih bila ketidaksepakatan membahayakan kedua belah pihak, biaya penyelesaian lebih besar dibanding hasil yang didapat, memerlukan orang ketiga, jika masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya, dibutuhkan waktu untuk cooling down sehingga ide-ide muncul yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, masalah lebih bersifat simptomatik daripada lainnya. Metode ini tidak asertif dan tidak kooperatif karena membiarkan konflik terjadi, mengabaikan perselisihan dan tidak terbuka atau terus terang, dan memilih tidak menyelesaikan konflik. 4. Akomodasi. Akomodasi ini dilakukan bila kita merasa salah dan memberi kesempatan untuk perbaikan posisi agar kita dapat belajar dan mendengar. Yang kedua, isunya lebih penting bagi pihak lain daripada untuk kita. Diperlukan agar kerjasama tetap terjaga, mengurangi kerugian, harmoni dan stabilitas menjadi sangat penting untuk memberikan kesempatan pada bawahan berkembang, belajar dari kesalahan. Pada strategi ini, seseorang berusaha mengakomodir permasalahan dan memberi kesempatan orang lain untuk menang. Masalah utama dengan strategi ini sebenarnya tidak terselesaikan. Istilah yang sering digunakan adalah kooperatif. Yang kelima, smoothing. Penyelesaian konflik dengan mengurangi komponen emosional dalam konflik. Smoothing ini dilakukan bila konflik yang ringan, tetapi untuk konflik yang besar, misalnya persaingan pelayanan atau hasil produksi, yang tidak dapat dipergunakan. 6. Kolaborasi atau kerjasama.
Kolaborasi dilakukan apabila bertujuan untuk menemukan solusi integratif. Apabila kedua pihak terlalu penting dikompromikan. Tujuan kita adalah untuk belajar, ditujukan untuk menggabungkan cara pandang individu-individu dengan perspektif yang berbeda, bertujuan untuk mencapai komitmen dengan jalan menggabungkan kepentingan-kepentingan menjadi satu konsensus, bekerja dengan perasaan bahwa hal konflik akan berpengaruh terhadap hubungan baik. Berikut kolaborasi atau kerjasama. Metode ini membutuhkan sikap asertif dan kooperatif yang tinggi dan masing-masing pihak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah. Berikut melalui strategi ini kedua orang atau bagian yang terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dimaksud. Berikut strategi ini populer dan win-win solution. Oke, yang berikut karakteristik seseorang yang menggunakan metode kolaborasi dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, memandang konflik sebagai sesuatu yang alamiah terjadi dalam melakukan hubungan interpersonal dan perlu dilakukan penyelesaian yang tepat. Yang kedua, percaya orang lain dan bersikap terbukti. Ketiga, meyakini bahwa kelompok yang terlibat dalam konflik masing-masing mempunyai peran yang sama dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan membuat kepuasan pada masing-masing pihak yang terlibat. Yang kelima, tidak mengorbankan satu orang untuk kepentingan kelompok. Oke, yang berikut peran manajer dalam mengatasi konflik. 1. Mengabaikan konflik. Konflik dapat diabaikan bila persoalan pokok atau persoalan dasarnya kecil. Konflik tidak mempengaruhi perawatan pasien atau proses kerja, dan bila kedua pihak mampu mengatasi konflik. Yang kedua, turun tangan. Manajer harus turun tangan bila konflik mempengaruhi pasien atau proses dan mekanisme kerja, atau konflik melibatkan atau mempengaruhi banyak orang. Yang berikut hasil intervensi. 1. Keputusan yang bersifat perintah. 2. Memisahkan kedua pihak. 3. Teguran tertulis atau pengskorsang. 4. Solusi kompromi. 5. Penerimaan kedua pihak. 6. Solusi yang terintegrasi. Kesimpulan, di mana seorang mempunyai perbedaan minat, motivasi, kemampuan, dan perilaku yang harus bekerja sama dalam situasi yang kompleks seringkali menyebabkan konflik. Yang kedua, jika penyelesaian konflik dapat terlihat metode yang tepat, maka situasi kerja akan dapat menyenangkan kembali. 3. Dibutuhkan peningkatan kesadaran diri, sensitivitas, dan asertif serta kooperatif dapat meningkatkan kemampuan seorang dalam menyelesaikan konflik. Thank you and God bless you. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.